warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan debat dengan mosi. Dewan ini menilai bahwa maraknya campur kode bahasa Indonesia Inggris di media sosial lebih merusak daripada memperkaya bahasa. Dengan saya Tim Pro Maftuhah dengan NIM BI 1125025. Dan saya Fadnur Rahman Hakim dengan NIM BI 1125076 dengan tim kontra. Argumen pembuka akan disampaikan oleh saya Tim Pro. Saya dari Tim Pro mendukung mosi bahwa maraknya campur kode Indonesia Inggris di media sosial lebih merusak daripada memperkaya bahasa. Media sosial saat ini menjadi ruang utama komunikasi generasi muda. Bahasa yang sering digunakan di media sosial secara tidak langsung membentuk kebiasaan berbahasa sehari-hari. Permasalahannya, campur kode Indonesia Inggris yang terjadi seringkali tidak digunakan karena kebutuhan, melainkan karena mengikuti tren dan gengsi sosial. Akibatnya, banyak pengguna menjadi kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padanan kata dalam bahasa Indonesia mulai jarang digunakan dan perlahan dilupakan. Oke, dari saya akan mengatakan bahwasanya kode missing atau percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu adalah justru memperkaya bahasa kita karena salah satunya adalah mengisi kekosongan kata. Banyak istilah teknologi yang belum sepadan dengan bahasa Indonesia seperti download, seperti post, seperti deadline, terus seperti juga update atau ghosting. Yang kedua adalah lebih ekspresif, mencampur bahasa, bikin kita lebih ekspres feeling dengan lebih kaya. Seperti saya happy. Nah, itu kan adalah percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mana dengan adanya perkataan seperti itu akan lebih ekspres dengan bagian tersebut. Yang kedua adalah sesuai dengan realitas kita di generasi era digital seperti ini. Tidak bisa dihindari dengan adanya teknologi maupun secara bahasa, karena bahasa kode missing itu akan lebih tepat sasaran dibanding dengan sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Berdasarkan data penelitian dari Universitas Unpad Bogor, Jawa Barat, bahwasanya kode missing itu akan lebih memperkaya bahasa karena penelitian tersebut menemukan 73,5% itu lebih mendukung memperkaya tersebut, sedangkan 7,2% itu yang mengatakan bahwa merusak tersebut. Dengan berdasarkan penelitian tersebut, maka dengan adanya kode missing atau campuran Indonesia dan bahasa Inggris itu adalah sebuah wujud fenomena memperkaya bahasa. Di sini saya menemukan penelitian menurut ilmiah terbaru di Journal of Applied Linguistics. Penggunaan kode missing antara bahasa Indonesia dan Inggris di media sosial menimbulkan tantangan bagi kejelasan dan aksesibilitas komunikasi bagi sebagian pengguna. Artinya, pembaruan bahasa tidak selalu memperjelas pesan, bahkan bisa menyulitkan pemahaman. Dengan kata lain, campur kode tidak selalu netral terhadap kesadaran bahasa dia bisa menguburkan pesan dan dalam percakapan, terutama jika lawan tutur memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Oke, saya jelaskan lagi. Dalam era digital ini yang lumayan kompleks dan sangat rumit, maka dengan adanya kode missing atau pencampuran bahasa Indonesia Inggris itu akan membuat lebih tepat sasaran. Jikalau mengurangi pemahaman, maka orang tersebut harus memahami konteks pada tersebut. Karena semakin kita mengikuti zaman, yang saya sudah sampaikan awal, dunia teknologi itu tidak mungkin terhindari. Dengan adanya seperti itu, maka kita harus mempelajari bahasa-bahasa tersebut untuk lebih tepat atau lebih fleksibel. Baik, sebagai penutup, saya menegaskan bahwa tanpa kesadaran dan kontrol, campur kode berlebihan dapat melemahkan eksistensi bahasa Indonesia di ruang publik digital. Berdasarkan seluruh argumen yang telah disampaikan, saya menyimpulkan bahwa maraknya campur kode bahasa Indonesia Inggris di media sosial lebih banyak membawa dampak negatif. Jika
tidak disikapi dengan bijak, fenomena ini dapat merusak keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berdasarkan data penelitian dan argumen yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kode missing Indonesia dan Inggris di media sosial bukanlah ancaman atau merusak pada bahasa tersebut. Karena dalam penelitian tersebut sudah sangat jelas, signifikan, 73% sama 7% itu membuktikan fenomena bagaimana mayoritas itu mengatakan memperkaya bahasa, bukanlah merusak bahasa. Lebih jauh, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan kode missing tidak menghambat kemampuan berbahasa secara formal. Penutur tetap mampu membedakan konteks resmi dan non-resmi. Dengan demikian, kode missing sebaliknya dipahami sebagai strategi komunikasi dan bentuk perkembangan bahasa, bukan sebagai perusak bahasa. Dan saya menegaskan sekali lagi, dengan adanya kode missing tersebut di media sosial adalah salah satu kemampuan atau meningkatkan kemauan bilingualisme. Dan kata lain, kode missing atau campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu adalah akan memperkaya bahasa, bukan merusak bahasa. Saya izin menambahkan. Oke, boleh. Bahwa campur kode yang berlebihan dapat menurunkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering dianggap kurang modern dibandingkan bahasa asing. Kebiasaan ini berdampak pada dunia pendidikan. Banyak mahasiswa yang masih mencampur bahasa dalam tugas akademik, makalah maupun presentasi formal. Jika dibiarkan, kualitas penggunaan bahasa Indonesia dapat dalam ranah akademik akan terus menurun. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang seharusnya dijaga termasuk di ruang digital. Bagaimana? Dengan adanya asumsi seperti itu, dengan tidak adanya fakta dan kejelasan tersebut, saya menegaskan lagi bahwasannya orang yang menggunakan kode missing atau pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, orang tersebut akan sudah memiliki konteks yang sesuai. Oke. Jadi menurut saya apabila orang yang menggunakan tersebut akan mengurangi pemahaman atau dengan menggunakan bahasa tersebut akan menjadi kurang tepat, maka yang disalahkan adalah orang tersebut, bukannya pencampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kata lain, berarti orang tersebut itu salah menggunakan kode missing. Dan kata lain, dengan kesalahan tersebut akan menimbulkan ambigu atau mengurangi kejelasan antara komunikasi. Nah, di situ yang salah adalah berlebihan untuk menggunakan kode missing. Bukan kode missing itu menjadi memperburuk atau merusak komunikasi.